Robert Kyu datang untuk menemui Mad Knife kali ini, setelah mendiskusikan arah perjalanan geng Mad Knife. Akibatnya, dia mendengar isi pembicaraan antara Zico dan Mad Knife. Ketika Robert Kyu tahu bahwa Zico ternyata adalah perwakilan yang dikirim oleh geng Handa, ekspresinya segera menjadi sedikit menarik. Setelah geng Handa datang, setelah mendengarkan dengan jelas, Robert Kyu berhenti mendengarkan dan langsung masuk, pandangan mata tertuju pada semua orang. Robert Kyu tidak peduli, dia berjalan lurus ke depan Big Despot, bagaimana tidak bisa membawanya. Big Despot itu menyeringai, "Tuan Kyu, tenanglah, cedera kecil ini bukan apa-apa." Robert Kyu mengangguk dan kemudian melihat Wo Fai, tersenyum. "Ini kota Jiangcheng, di wilayah rumput, itu agak terlalu menggertak, saudara kan?" Wo Fai selalu merasa bahwa pihak lain itu akrab, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia melihatnya, dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Jadi apa? Jika sekarang kamu mengakui kesalahanmu dengan tipu muslihat dan Big Despot itu memilih untuk memaafkanmu, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi," kata Robert Kyu dengan tenang. "Apo?" Wo Fai menunjuk ke hidungnya, dengan serius curiga bahwa dia salah dengar. "Kau membuatku menggaruk kepalaku dan mengakuinya." Robert Kyu mengangguk, "Kenal kepalamu, bajingan." Kemarahan Wo Fai segera muncul, dan mengepalkan tangannya seakan ingin memukul seseorang. "Berhenti." Zico kaget dan cepat berhenti. Dari saat Robert Kyu muncul, Zico mengenali pihak lain. Bahkan, alasan mengapa Zico datang ke kota Jiangcheng untuk memeras geng Mad Knife juga berkat pria di depannya. Kekuatan dari pihak lain bisa disebut horor. Lebih dari 500 saudara telah melipat tombak mereka di tangannya. Cara aneh ini telah melampaui ruang lingkup orang normal. Geng Handa tahu bahwa ada orang yang hebat di dunia ini, dan memiliki kemampuan untuk mendayung gunung dan sungai adalah objek yang tidak boleh terpancing. Oleh karena itu, meskipun geng Handa menemukan foto-foto Robert Kyu, mereka tidak membalas, mereka tidak berani. Harus mundur, dengan meremas geng-geng kecil untuk mengembalikan vitalitas geng Handa. Tidak dibayangkan, bisa berada di sini lagi, dan bertemu dewa kematian ini lagi. Wo Fai adalah pemimpin dalam geng. Dia lebih unggul dalam kekuatan, tetapi dia sama sekali bukan lawan dari Robert Kyu. Zico tahu ini, dan dengan cepat menghentikan Wo Fai, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Wo Fai mendengarnya. Lawannya adalah pelaku yang membunuh ratusan kerabatnya beberapa hari yang lalu, menakuti kakinya dan hampir pipis di celananya. Tidak heran merasa lawannya tak begitu asing dan sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Sebenarnya, dalam beberapa hari terakhir, foto-foto Robert Kyu telah tergantung pada posisi paling menonjol di geng Handa, dan kekuatan Robert Kyu juga telah dianalisis. Bahkan setelah insiden itu, Wo Fai ada di tempat dan bertanggung jawab untuk menangani akibatnya. Dia tahu benar kondisi kematian 500 saudara. Tidak peduli siapa itu, tidak ada luka baru di tubuhnya, seolah-olah dia tiba-tiba diambil dari jiwa. Cara kematian yang aneh ini membuat orang merinding. Sekarang ketuanya di depan matanya, tetapi Wo Fai tidak mengenali sisi lain, dia benar-benar tidak memikirkannya. "Jika orang tua itu tidak salah lihat, kamu adalah Robert Kyu, kan?" Zico berkata dengan serius dan perlahan. Begitu kata ini keluar, anggota geng Mad Knife tidak ada apa-apa. Tetapi semua anggota geng Handa mengubah raut wajah mereka dan berbisik, mereka memandang Robert Kyu dan menjadi takut. Keributan geng Handa semua terlihat di mata Mad Knife dan yang lainnya, dan mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung apa yang terjadi. Apakah sangat terkejut mendengar nama Robert Kyu? Perbuatan Robert Kyu di Jingzhou tidak diketahui publik. Namun geng Handa berbeda. Secara keseluruhan, Robert Kyu diberitahu bahwa ia adalah dewa dalam geng Handa, dan ia adalah objek yang benar-benar tidak dapat dilawan. Ternyata kota Jiangcheng adalah tempat Tuan Kyu. Orang tua itu tidak mengetahuinya sebelumnya, dan sangat tersinggung. "Tolong jangan salahkan dia. Orang tua itu pergi sekarang. Dia tidak akan pernah datang ke kota Jiangcheng untuk mengganggu gengmu dan mengucapkan selamat tinggal." Keluar dari koneksi antara geng Mad Knife dan Robert Kyu, dia langsung mengagumi dan ingin menyelinap pergi.
ingin pergi. Silahkan tunggu sampai aku mengurus permasalahan ini, kata Robert Kyu ringan. Urusan Tuan Kyu adalah. Zico tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia, Robert Kyu menunjuk ke Wo Fai, itu terlalu sulit untuk dilakukan terlalu banyak dan dia menolak untuk meminta maaf, jadi tinggalkan hidupmu di sini. Wajah Zico berubah, dan dia tersenyum dengan enggan. Tuan Kyu, Wo Fai adalah pelindung geng Handa, dan dia juga meminta rahmatnya. Kota Jingzhou terhubung dengan kota Jiangcheng. Geng Handa dan geng Mad Knife dapat mencapai banyak kerja sama proyek di masa depan. Mengapa begitu baik bagi semua orang untuk menghasilkan uang? Aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya, kata Robert Kyu dengan tenang. Tuan Kyu, bukankah tidak bok jika kamu begini? Meskipun kalian ramai, tetapi orang tua yang datang ke kota Jiangcheng kali ini, orang-orang yang dia bawa bukanlah orang-orang yang tidak berguna, dan mereka tidak akan memberimu Wo Fai. Tersirat. Saat berbicara, Zico mengedip pada Wo Fai. Lari. Wo Fai membaca makna ini, dan begitu giginya menggigit, dia berbalik dan berlari. Robert Kyu berhenti berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan. Hah! Tiba-tiba, badai muncul dari udara tipis, menarik Wo Fai ke belakang, dan Robert Kyu mencekik lehernya. Ah! Wo Fai itu berjuang mati-matian, krak. Begitu tangan Robert Kyu keras, leher Wo Fai itu rusak dan napasnya langsung terputus. Di depan mata, Robert Kyu membunuh Wo Fai yang sebelumnya sombong tanpa usaha. Kamu tiba-tiba berubah, bahkan Zico yang terkenal tidak bisa menahan nafas memandangi mayat di tanah dan menatap Robert Kyu tak mampu berkata-kata. Jika kamu ingin membalaskan dendamnya, kamu bisa datang dan mencobanya, Robert Kyu melirik yang lain. Anggota geng Handa mengambil langkah mundur tanpa sadar, dan wajah mereka penuh teror karena takut itu giliran mereka berikutnya. Jika pemimpinnya terbunuh secara pribadi dengan cara yang biasa, mereka pasti tidak akan menyerah. Tapi catatan Robert Kyu untuk membunuh 500 orang ditempatkan di sana, mereka bagaimanapun tidak berani bergerak. Sebaliknya, Mad Knife itu membantu 10 kader inti menjadi agresif. Pada awal pembentukan geng Mad Knife, mereka telah bertemu Robert Kyu, dan parstiran Big Despot dan yang lainnya bahkan telah belajar dengan Robert Kyu, mengetahui kekuatan Robert Kyu jauh melampaui mereka. Tapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa Robert Kyu begitu kuat sampai ke level ini. Big Despot itu tertawa getir, dan mengalahkan Wo Fai dalam satu gerakan, tetapi di tangan Kyu, dia langsung merobek lehernya, kontrasnya begitu hebat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Setelah membunuh Wo Fai, Robert Kyu melangkah maju ke Mad Knife untuk sisa orang-orang sulit. Mad Knife dengan cepat bangkit dan memberikan kursinya. Robert Kyu duduk, mengambil sebatang rokok dari meja, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Apakah benar penatua Zico? Meskipun Zico terkejut, dia masih tenang dan tidak kehilangan poinnya. Tangan tuanya disatukan untuk menghentikan getaran tubuh. Dia tertawa dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, Robert Kyu dikabarkan mampu. Orang tua itu awalnya tidak mempercayainya, tetapi hari ini baru tahu bahwa semua orang tidak bohong. Katakan apa yang kamu lakukan di sini di kota Jiangcheng kali ini. Mad Knife tidak bisa memutuskan, aku bisa memutuskan, kamu katakan padaku, mungkin aku masih bisa berjanji. Robert Kyu menyalakan rokok perlahan dan berkata perlahan. Tentu saja retorika Robert Kyu, Zico tentu tidak akan mempercayainya, dan dengan cepat mengubah lidahnya. Tuan Kyu bercanda, kali ini lelaki tua itu datang ke kota Jiangcheng untuk melakukan perjalanan khusus untuk membantu Mad Knife. Kedatangannya, tanya Robert Kyu. Geng Mad Knife mengalahkan Kelvin Chu dan menjadi hegemon baru kota Jiangcheng. Geng Handa kami sangat dekat dengan geng Mad Knife. Suami lama di sini berkunjung ke kota Jiangcheng, dan berharap bahwa dua geng utama dapat bekerja sama dan membuat kemajuan bersama di masa depan. Zico mengatakannya dengan sangat tulus dan tidak pernah menyebutkan fakta bahwa dia telah meminta bantuan Mad Knife. Benarkah? Robert Kyu meliriknya. Itu benar, Zico cepat berkata. Duo geng ingin berkumpul. Tentu saja, tidak ada masalah.
Karena itu adalah kunjungan, maka harus selalu ada hadiah. Kata Robert Kyu tiba-tiba. Ini. Kita terlalu terburu-buru berangkat, jadi kita tidak punya waktu untuk mempersiapkan. Zico menyeka keringatnya. Penatua Zico, bukankah ini geng besarmu? Bukankah itu benar? Karena ini kunjungan, kamu bahkan tidak memiliki hadiah yang disiapkan, bukankah itu tulus? Kata Robert Kyu dengan menjijikan. Tuan Kyu mengatakan bahwa kita salah. Kita harus mengirimnya kembali ketika kita kembali. Zico tersenyum pahit tahu bahwa Robert Kyu akan menyerang, tetapi tidak ada cara lain. Kekuatan orang ada di depan mereka. Salahkan dirinya karena tidak beruntung menendang pelat besi. Memikirkan hal ini, Zico hanya bisa mengikuti makna Robert Kyu dan bertanya, aku tidak tahu hadiah seperti apa yang disukai Tuan Kyu. Setelah lelaki tua itu kembali, dia mengirim seseorang untuk menebusnya. 10.000 jenis hadiah tidak sebagus uang. Penatua Zico, apakah kamu bersungguh-sungguh? Robert Kyu tersenyum sambil tersenyum. Ya, kata Zico dengan penuh janji. Melihat Penatua Zico yang luar biasa pada hari kerja, dia begitu berbisik, geng Handa di belakangnya semua tersiksa. Geng Handa adalah geng pertama di Provinsi Yi. Geng Mad Knife baru saja mencapai puncak kota Jiangcheng. Yayasannya tidak stabil dan kekurangan dana. Karena Handa dengan tulus membuat kesepakatan yang baik dengan geng Mad Knife dan perlu membuat hadiah, kalau tidak akan tidak sopan. Aku minta maaf untuk bertanya terlalu banyak, lagi pula, hadiah itu adalah hati, dan hati adalah hal yang paling penting. Begini saja, kamu geng Handa, baru saja datang dengan 100 juta, Robert Kyu berpikir sejenak dan berkata. Setelah mendengar ini, Zico hampir memuntahkan darah. Hadiah adalah perasaan. 100 miliar dengan santai. Apakah kamu banknya geng Handa? Kenapa Penatua Zico, apakah sulit bagimu untuk memiliki 1 miliar? Tanya Robert Kyu. Itu bukan, orang tua itu akan kembali dan menyiapkan hadiah. Zico berkata, dan dia akan bangun, bagaimanapun, keluar dari sini dulu dan kemudian membicarakannya. Tunggu. Suara Robert Kyu tiba-tiba menjadi dingin. Penatua Zico, apakah aku menyuruhmu kembali? Zico harus berbalik dan merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Tuan Kyu, lelaki tua itu hanya bisa menyiapkan 100 miliar jika dia kembali. Tolong, sekarang ini zaman apa? Apakah sulit untuk mentransfer 1 miliar dari rekening bank geng Handa kalian? Mengapa perlu Penatua Zico untuk kembali? Mengapa Penatua Zico ingin ditransfer sebagai kurir dan secara pribadi menempatkan 100 miliar dikirim ke kota Jiangcheng? Kata Robert Kyu dengan tajam. Zico menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba sadar dan mengerti apa yang dimaksud Robert Kyu. Ini 1 miliar. Digunakan untuk membeli nyawa. Jika uangnya tidak cukup, tidak ada geng Handa, termasuk Zico, yang dapat meninggalkan kota Jiangcheng. Penatua Zico, kamu masih melakukan panggilan telepon dan memberitahu geng Handa untuk mengalokasikan 200 miliar rupiah ke rekening geng Mad Knife, sehingga kamu selalu dapat kembali dan membuat perbedaan. Aku begini karena demi kamu. Robert Kyu berkata sambil tertawa. Mendengar ini, Zico sangat kesal sehingga wajah tuanya tidak bisa berhenti gemetar, tetapi dia tidak sabar untuk menamparnya. Tapi dia geram dan tidak bisa bicara. Dia dan puluhan nyawa bawahannya terjepit di tangan masing-masing. Menurut karakter pihak lain, jika ada sesuatu yang tidak memuaskan, itu akan mati. Tuan Kyu benar, Pak Tua menelpon. Zico menyeka keringatnya dan mengeluarkan ponselnya. Statusnya di geng Handa sangat tinggi, tetapi 100 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Insiden ini mengejutkan geng Handa dan bertanya apakah ada kecelakaan di telepon. Zico tidak mengatakan apa-apa tentang hidupnya. Dia terjepit di tangan junior Robert Kyu, dan dia harus mengatakan beberapa kata dengan cara yang samar-samar, menyiratkan bahwa dia harus membayar uang terlebih dahulu. Jika ada sesuatu, dia akan menjelaskannya ketika dia kembali. Ketua hening sebentar, dan akhirnya mengangguk setuju. Hanya ada 3 penatua di geng Handa, mereka semua adalah anggota yang telah memberikan kontribusi besar di geng ketika mereka muda, dan memiliki sumber daya yang besar.
Penatua Zico memiliki hubungan yang sangat baik dengan pejabat di kota Jingzhou. Dia membutuhkannya untuk banyak hal. Meskipun ada lebih dari 100 miliar, itu jux sebuah bisnis. Meskipun Zico meminta 100 miliar untuk membuat pemimpin merasa aneh, dia bukan orang bodoh. Ketika memikirkan misi Zico di kota Jiangcheng saat ini, dia sudah memiliki angka samar di dalam hatinya, 80% ini ditahan oleh Mad Knife membayar uang untuk menebus. Nilai pemanfaatan Zico jauh lebih dari 100 miliar. Dia sepele dan bermanfaat, dan Tuan masih memahaminya. Dia diam-diam mengucapkan kata Mad Knife, dan membiarkan keuangan geng Handa mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk. Bagaimanapun, biarkan Zico kembali ke Jingzhou terlebih dahulu. Kota Jiangcheng, markas besar geng Mad Knife. Tuan Qiu, ketua, telah menerima uangnya. Teriak anggota yang bertanggung jawab atas keuangan Mad Knife. Robert Qiu mengangguk, memadamkan puntung rokok, dan berkata sambil tersenyum, efisiensi geng Handa kalian masih cukup tinggi. Tuan Qiu bercanda, ini adalah hadiah ucapan selamat untuk geng Mad Knife, bagaimana bisa tidak cepat? Zico berkata sambil tersenyum. Status penatua Zico di geng Handa, aku khawatir itu tidak rendah. Dapat dilihat bahwa dia dapat mengirim uang begitu cepat dan efisien. Penatua Zico tidak biasa. Robert Qiu menunjuk, tetapi diam-diam, mengetahui bahwa geng Handa sangat menyegarkan, dia seharusnya membayar ratusan juta lebih. Zico menyentuh hidungnya dengan canggung, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus menjawab kata-kata itu, tetapi hatinya waspada. Nama keluarga Qiu tidak bermain kartu sesuai dengan akal sehat, bukankah dia ingin duduk di tanah dan memulai harganya? Tenanglah, aku berbicara tentang hati nurani dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar integritas. Seolah-olah melihat melalui pikiran Zico, Robert Qiu menjelaskan. Mempercayaimu itu baru aneh. Zico berkata dalam hati. Tuan Qiu, hadiahnya sudah dikirimkan, bisakah orang tua itu pergi? Zico berkata dengan tenang. Kembali dan terima kasih telah membantu Tuhan. Di masa depan ada tempat untuk bantuan Mad Knife, meskipun berbicara. Robert Qiu melambaikan tangannya dan tersenyum. Zico tersenyum dan segera bangkit dan pergi. Anggota geng Handa lainnya, meskipun tidak mau, tidak berani memiliki lebih banyak hak dan kesalahan, dan mengikuti Zico untuk keluar. Kembali ke mobil, wajah Zico sudah suram dan berair, dan dia perlahan berkata, berkendara pergi dari sini dulu. Dia akhirnya memandang Mad Knife untuk membantu markas besar bangunan tinggi, dan kemarahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Sing bergegas ke kota Jiangcheng untuk menghemat uang, tetapi lawan memberinya 100 juta. Nyalinya telah disambut oleh lawan, dan bahkan dia hanya bisa menonton Wu Fei dicekik oleh Robert Qiu. Zico masih remaja di geng-geng kota Jingzhou, dan sekarang Is memiliki seorang lelaki. Itu tidak terbayangkan untuk akumulasi kualifikasi dan koneksinya selama periode ini. Di kota Jingzhou dan bahkan di seluruh provinsi Yi, yang menyebutkan reputasi Zico, siapa yang tidak menghormatinya? Siapa yang tidak berani menjual wajah? Zico sangat mengingat tindakan geng Mad Knife, telapak tangannya yang tua dan kering mengepal, matanya menjadi seram dan ganas, seperti ular berbisa. Setelah Zico pergi, Mad Knife itu membantu orang-orang merasa lega. Jika bukan karena Robert Qiu tiba tepat waktu dan menghadapi serangan agresif Zico, mereka benar-benar tidak bisa menghentikannya. Setelah kejadian ini, pandangan semua orang terhadap Robert Qiu jelas berbeda. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa Robert Qiu sangat hebat, dan bahkan jika dia ketua Mad Knife, dia juga menghormati orang ini. Sampai hari ini, mereka tahu bahwa Robert Qiu telah menjadi begitu kuat sehingga orang-orang biasa tidak dapat mengerti. Dalam satu gerakan, Robert Qiu mengalahkan Wu Fei. Di tangan Robert Qiu, dia membunuh dan membunuh penatua Zico yang terkenal dan transenden di provinsi itu. Menghadapi Robert Qiu, Jux menggigil. Tidak heran kalau penolong itu seperti saudara kecil di depannya. Tidak heran itu sekuat Sandy, dan bersedia menyebut Robert Qiu kakak. Mengingat bahwa tujuan dari geng Handa adalah untuk membiarkan geng Mad Knife turun dan membayar banyak uang.
Akibatnya, ketika Robert Kiyuu datang, Is malah merobohkan seorang pemilik gereja dan membayar 200 miliar rupiah untuk hidupnya. Bawa Big Despot itu ke rumah sakit untuk menjenguk, aku akan bicara dengan Tuan Kiyuu sendirian. Mad Knife tahu bahwa Robert Kiyuu tidak suka terlalu banyak suara, jadi dia berkata kepada orang-orangnya. Para bawahan akan mengerti, menatap Robert Kiyuu dengan kagum, dan kemudian membantu Big Despot itu dan meninggalkan ruang tamu. Tuan Kiyuu, aku sudah mengecewakanmu kali ini, kata Mad Knife dengan nada rendah. Di hadapan kekuatan geng Handa, Is menyaksikan anak buahnya dipukuli. Sebagai penolong, Mad Knife tidak berdaya. Perasaan ini membuatnya sangat frustrasi. Tidak, kamu sudah cukup kuat. Robert Kiyuu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokok dan memegangnya di mulutnya. Mad Knife dengan cepat mengangkat korek api untuk membantu menyalakan sebatang rokok. Tuan Kiyuu, aku tidak mengerti satu hal, mengapa geng Handa takut padamu? Tanya Mad Knife dengan bingung. Karena aku cukup kuat untuk melakukan sesuatu yang membuat mereka takut, mereka akan takut padaku. Robert Kiyuu memegang telapak tangannya dan melepaskan satu persatu. Adapun hal yang spesifik itu tidak masalah. Orang yang kuat, apapun yang mereka lakukan, dapat membuat orang lain takut. Mendengar ini, Mad Knife menunjukkan ekspresi serius dan perlahan mengangguk. Tuan Kiyuu, aku mengerti. Setelah kejadian ini, Zico pasti akan menghargai aku, tapi ini tidak penting. Geng Handa seharusnya tidak datang ke kota Jiangcheng lagi untuk masalah dalam waktu singkat. Selanjutnya, geng Mad Knife hanya perlu menstabilkan situasi kota Jiangcheng, tidak perlu khawatir tentang ancaman geng Handa. Kata Robert Kiyuu. Inilah yang kubingungkan baru-baru ini. Mad Knife berkata dengan agak tertekan, Tuan Kiyuu, kamu tahu, sekarang Mad Knife naik ke puncak kota Jiangcheng tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Geng Mad Knife, sebagai gangster, sebenarnya telah berakhir, kata Robert Kiyuu ringan. Mendengar ini, Mad Knife terkejut dan tidak bisa dimengerti, tidak dapat memahami arti dari kalimat ini. Tuan Kiyuu, apa maksudmu? Mad Knife, pikiranmu, aku bisa memahaminya, tidak lebih dari memikirkan tentang bagaimana memperluas geng dan menjadikan pedang geng itu nomor satu di provinsi Y, atau bahkan yang pertama di negara itu, kan? Robert Kiyuu tertawa. Pikiran di hatiku terlihat jelas dan Mad Knife sedikit malu. Hai tertawa, aku tidak berani memikirkan yang pertama di negara ini, tetapi yang pertama di provinsi Y, aku punya beberapa ide. Setidaknya, biarkan Mad Knife membantu kota Jiangcheng. Ide ini sangat bagus tetapi tidak nyata. Robert Kiyuu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Mad Knife bertanya dengan bingung. Karena negara tidak mengizinkannya. Robert Kiyuu menatap matanya dan mengatakan kata demi kata. Dengan marah, dia mengharapkan banyak alasan, tetapi dia tidak berharap bahwa negara tidak akan mengizinkannya, dan dia masih bingung, mengapa? Robert Kiyuu bertanya dengan tenang, apakah kamu pikir, pada puncak zaman Kelvin Chu, adakah sekuat Mad Knife yang sekarang? Seharusnya sedikit lebih kuat, setelah semua kota Jiangcheng ada di tangannya pada saat itu, dan ada 4 jenderal lainnya, semuanya mendengarkan pengirimannya. Sebaliknya, fondasi geng Mad Knife kita masih tidak stabil, tidak sebagus Kelvin Chu pada saat itu. Mad Knife membabarkannya. Robert Kiyuu mengangguk dan terus bertanya, bagaimana dengan The Sands di kota Shanghai? Dikatakan bahwa geng yang paling melanggar hukum di provinsi Y. Apakah mereka lebih baik daripada Pars Gangster? Tidak bisa dibandingkan, jaraknya sedikit lebih lebar, Mad Knife berkata tanpa ragu saat ini. Yah, bagaimana dengan geng Handa di Jingzhou? Robert Kiyuu bertanya lagi. Dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Wolf Eye sekarang, geng Handa hanya perlu mengirim ketuanya, dan mungkin akan bisa menghancurkan geng Mad Knife. Mad Knife tersenyum pahit, rasa ketidakberdayaan muncul. Apakah kamu menemukan 3 geng yang telah aku contohkan bahwa mereka semua memiliki kesamaan? Tanya Robert Kiyuu dengan tiba-tiba. Kesamaan. Mad Knife heran, dia berpikir, apakah mereka semua kuat? Ini hanya salah satu dari mereka.
Robert Kyu melambaikan tangannya. Tiga geng, titik umum terbesar mereka adalah bahwa mereka semua mendominasi Underworld Kota, jelas memiliki kekuatan, dapat berkembang keluar, tetapi tidak punya rencana jangka panjang. Mad Knife memulai. Tuan Kyu, kamu mengatakan itu, sepertinya benar-benar seperti ini. Dia berjalan di sekitar ruangan, berpikir, bahkan jika Kelvin Chu, batas kekuasaannya, tampaknya dia hanya bisa mengendalikan kota Jiangcheng. Tetapi The Sands dan geng Handa tidak sama. Pasukan mereka telah mencapai tingkat meluapkan sebuah kota tetapi tidak ada tanda ekspansi. Geng Handa datang ke kota Jiangcheng kali ini, tetapi mereka hanya ingin kita bergabung dengan geng Mad Knife. Sebenarnya, dengan kekuatan geng Handa, mereka tidak perlu terlalu merepotkan, mereka bisa langsung menyerang dan menduduki kota Jiangcheng. Bukankah ini lebih cepat daripada mengumpulkan biaya perlindungan? Pemikiran Mad Knife menjadi lebih jelas. Ya, kepemimpinan geng Handa tidak bodoh. Jika mereka bisa melakukan ini, mereka tidak akan pernah hanya meminta Mad Knife milik mereka. Robert Kyu tertawa. Apakah ini intervensi negara? Ragu sejenak, klan bertanya dengan marah. Tidak salah, sekarang adalah era harmoni. Di mana ada cahaya, pasti ada perkembangbiakan kegelapan. Ini adalah situasi yang tak terhindarkan. Setiap geng bisa duduk di kota tertentu. Selama kamu patuh, negara tidak akan terlalu memerdulikannya. Setelah diam sejenak, Robert Kyu melanjutkan, tapi negara itu tidak boleh membiarkan geng meninggalkan kota dan menduduki kota lain, juga bisa dibilang, tidak peduli seberapa besar geng itu, mereka tidak diizinkan memiliki kota kedua. Mad Knife mengikutinya, kurang lebih dapat dimengerti, Robert Kyu mengangguk.